penolakan itu seperti apa, biar kita juga nanti bisa memahami lebih detail lagi, karena banyak sekali penolakan itu terkadang terlalu dekat, ya terlalu berdekatan dengan barisnya. Jadi kalau kita melihat dari penolakan atau rejeksi, ini kita bisa lihat dari sumbunya, kita bisa lihat dari bodinya. Ya, tidak hanya dari sumbu tapi dari bodi. Kalau dari sumbu itu misalkan dia bergerak naik, ada sumbu, maka ini penolakan. Ketika dia tidak berupa sumbu ketika naik, bodinya tebal, tiba-tiba dia berubah jadi warna merah, sehingga bergerak turun lagi. Ini yang diawali dengan naik. Oke, yang pertama diawali dari pergerakan naik, kemudian berubah menjadi merah. Maka di sini juga ada namanya rejeksi. Ya, di sini juga ada namanya rejeksi. Ini ada namanya rejeksi. Ya, walaupun tidak berupa sumbu, ada perubahan warna yang mengarah kepada pembalikan. Sehingga di situ menjadi level. Di sini menjadi level. Ketika di atas maka menjadi resisten. Ketika dia mulai bergerak ke bawah, kemudian tidak sampai mendekati level di sini. Ini supportnya. Seller tidak sampai mendekati, bahkan tidak sampai menembus supportnya. Kemudian dia mulai berubah lagi. Maka di sini menjadi level berikutnya atau menjadi level terbarunya ya. Kalau saya tandai di sini adalah support yang terbaru. Nah, bagaimana dengan di bawah? Tetap support, tapi support yang terdekat di sini membentuk support baru. Dan ini nanti terus berlaku. Yang di atas ini juga terus berlaku. Ketika dia naik, kita uji di sini. Selagi tidak melewati, maka bisa jadi memantul. Tapi kalau sudah breakout begini, maka ada peluang dia bergerak naik lagi. Ketika dia bergerak turun, misalnya mendekati supportnya, kemudian kembali turun lagi, break di levelnya, maka ada peluang kembali turun ya, tentu dengan catatan range harian masih atau sudah masih cukup ya, artinya pergerakan kemarin masih lebih panjang ya, jadi yang hari ini masih kecil, kecuali sudah terlalu panjang ya, mungkin sudah melewati bercandle-candle, mungkin melewati beberapa levelnya ya, sehingga yang kita lihat selalu yang terdekat dari runningnya di sini, maka kita lihat sebelah kiri lagi. Nah, nanti akan banyak kita praktekkan, nanti akan banyak kita ketemukan ketika kita sudah terjun di marketnya. Ada fase di mana dia tidak bergerak, artinya tidak ada yang dominan, maka fase itu disebut dengan konsolidasi ya. Konsolidasi itu seperti apa? Jadi konsolidasi itu ketika marketnya naik dan turun hampir sama atau hampir sama. Ya, sama atau hampir sama. Kemudian pergerakannya tidak terlalu jauh beda. Atau arah naik dan turunnya mendekati sama. Ketika naik balik lagi ke bawah. Ketika turun balik lagi naik dan seterusnya. Sehingga fase ini disebut dengan fase konsolidasi. Dan harus paham ketika kita menemukan seperti ini. Nanti suatu saat akan kembali tren ya. Nanti saya berikan contoh-contohnya di chart ya. Kemudian kita bisa mengenalinya dengan menggunakan garis tren. Kita bisa mengenali arah tren itu dengan menggunakan garis tren. Atau yang biasa disebut dengan trend line atau garis tren ini. Dengan cara apa? Dengan cara menghubungkan dua titik support ya. Dua titik support kalau itu tren turun, kemudian kalau tren naik dengan menghubungkan titik resisten. Oke, saya ulang. Ketika lagi dia naik, kita buat titik yang banyak menyentuh dari supportnya. Kalau dia bergerak turun, bergerak naik, maka dari bawah dulu
cari yang banyak menyentuh. Atau setidaknya kita bisa melihat secara visualnya ya. Secara visualnya pergerakan naik turunnya kita bisa lihat dari penampakan atau tampilan yang ada di sana. Saya kasih gambaran yang mungkin lebih jelas ya. Saya coba kasih gambaran yang lebih jelas dengan chart yang ada di sana ya. Perhatikan ketika kecenderungannya turun ya. Ketika kecenderungan turun selalu high dan low-nya menuju ke bawah, mulai ke bawah. Dari sini kalau kita tarik garis, ini mulai menuju ke bawah, Kemudian dari sebelah kiri kalau kita tarik garis, ini juga mulai menuju ke bawah. Meskipun tipis. Ada pergerakan, ada kecenderungan menuju ke bawah. Nah, tentu untuk mengujinya kita bisa menarik garis yang banyak disentuh itu. Kita bisa menarik garis ya mungkin di sumbunya atau di bodinya yang banyak disentuh ya. Yang banyak disentuh intinya. Sehingga untuk menguji garis ini kalau dia bergerak turun maka kita uji di bawah. Kalau dia naik kita uji di atas. Nah, kalau kita tarik satu garis di bawah ini namanya garis trend atau trend line. Kalau kita menarik garis ke atas namanya garis trend up. Kalau dua-duanya atas bawah kita buat garis maka ini namanya trend channel ya. Sehingga selagi dia berada di wilayah channel ini maka dia akan berada di garis-garis ini ya. Kita uji di sini. Bisa jadi nanti akan bergerak lagi seperti ini ya. Tetapi kenyataannya ternyata dia breakout di sana. Sehingga minimal ketika breakout ada gambaran. Oh, ternyata marketnya mau turun. Tetapi diingat meskipun breakout, kalau range harian sudah terpenuhi, maka lebih baik kita tunggu ya, kita tunggu pembalikan atau bahkan kalau sudah cukup malam di atas jam 10 misalnya, kita lebih baik menunggu hari esoknya. Bagaimana kita bisa mengetahui ini berada di puncak atau berada di ujung tren bawah? Satu, kita melihat atau kita bandingkan dengan hari sebelumnya. Sehingga minimal kita punya gambaran ya. Hari sebelumnya range-nya, harga tertinggi dan terendahnya itu berada di sini. Ini tertinggi terendahnya. Sehingga kalau kita tarik garis ke bawah, breakout sudah melewati ya. Breakoutnya bahkan sudah melewati range-nya. Kita lihat di beberapa hari terakhirnya apakah ada yang lebih panjang dari ini. Lebih panjang sedikit, kemudian ada lagi mungkin yang lebih panjang. Oke, berarti kita bisa gunakan yang lebih panjang. Yang terdekat, ambil beberapa hari yang terdekat. Sehingga kita bisa gunakan yang panjang ini untuk mengukur kemungkinan terbesarnya sampai di sini. Sehingga kalau misalkan breakoutnya sudah berdekatan, breakoutnya sudah di sini, kemudian pergerakannya sudah cukup malam atau mungkin sudah di atas jam 10 bahkan, harus lebih hati-hati. Satu, dia sudah melewati beberapa hari terakhir di range hariannya. Yang kedua, kalau kita tarik ke sebelah kiri yang lebih panjang, ini juga terlalu berdekatan. Apalagi mulai ada rejeksi, apalagi sudah mulai ada warna hijau. Meskipun hanya kecil, setidaknya menjadi catatan ya. Ketika dia sudah mencapai puncak atau sudah mencapai range-nya atau mendekati, kemudian mulai ada rejeksi, mulai ada penolakan, mulai ada perubahan warna, maka kita lebih baik tiarap ya, kita menunggu hari esok. Atau setidaknya kalau ada waktu, masih cukup waktu, kita bisa melihat konfirmasi berikutnya. Candle berikutnya yang terbentuk seperti apa.